Halo Mitra TU Center. Pagi ini kita dapatkan tamu yang juga luar biasa. Adik saya, adik ketemu gede ya, Eko ya, tahun 98. Ya. Tahun 98 waktu itu kami masih sekolah, saya di Urbana Champaign, Illinois. Mas Eko datang bawa mobil U-Haul, mobil U-Haul dari Texas ya. Dari Texas. Saya lagi ngambil doktor, Eko ngambil master ya, ngambil master dan belum nikah sama Mbak Vivi. Jadi bener-bener kami teman lama. Kalau hitungan 98 berarti udah 4 tahun. 25 tahun. Hampir 25 ya. 25 tahun gitu. Nah, kebetulan waktu itu karena saya duluan datang, jadi hitungannya waktu itu banyak ngurusin Eko pindah nih kan gitu. Nah, sekarang gantian. Eko jadi bapak angkatnya anak saya. Anak saya sekarang di sini yang ngurusin Mas Eko sama Mbak Vivi. Jadi terima kasih nih bisa jadi tamunya Mitra TU Center, Mas Eko. Sama-sama. Nah, kenapa saya menginterview nih mereka berdua, karena ternyata mereka diaspora yang survive dari tahun 98. Waktu kita berpisah dulu masih tinggal di apartemen, satu kamar, 2 kamar kan gitu kan. Sekarang datang-datang udah punya rumah segini besar, dengan Mas Eko karirnya bagus, kemudian Mbak Vivi punya daycare. Nah, daycare ini yang menurut saya sangat menarik untuk diulas ya. Nah, itu jadi makanya saya tertarik, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat nanti buat para mitra TU Center yang ingin belajar lah ini. Nah, ini gimana ceritanya nih, Eko Vivi ini bisa jadi bikin ini. Mungkin saya cerita dulu kali ya, pindah. Jadi Vivi memang senang sama anak-anak ya gitu ya Mas ya. Jadi waktu kita pindah-pindah itu, kita nggak pernah kepikir punya daycare, tapi nggak pernah ini aja karena ribet kan ininya trainingnya, sertifikasinya dan segala macam gitu. Nah, ketika pindah ke sini di Indonesia ya, mau pindah langsung pelan. Iya, karena kita jadi pernah ini ada pakai izin ya walaupun di rumahnya. Oh iya, pakai izin Mas, gitu loh. Jadi, nah kebetulan waktu itu tuh saya pindah ke rumah ini tahun 2013. Dia tuh lagi jalan aja, lagi exercise gitu. Nah, kebetulan itu tiba-tiba ada mobil Mercy gitu berhenti gitu loh. Dan rupanya dia brother gitu, punya daycare gitu, orang muslim gitu. Terus dia nawarin dari Egypt gitu. Terus dia bilang, kamu mau kerja nggak gitu kan? Dia bilang, oh boleh lah gitu. Akhirnya dari situlah dia jadi pengasuh anak di daycare orang lain gitu. Tapi kan. Kira-kira kenapa tuh tiba-tiba out of the blue kan, di Amerika lagi jalan sendirian ada orang. Iya, karena dia pakai jilbab gitu kan. Dan ini dan ke tempat kota saya ini kan yang pakai jilbab bisa dihitung jari gitu Mas. Gitu. Gitu loh. Jadi kebetulan dia baru buka daycare gitu kan. Si brothernya lagi nyari orang memang gitu. Ditawarin lah dia gitu. Jadi 2013 ya waktu itu mulai ya. Mulailah dia kerja di daycare orang lain. Nah, dari situ kan mulai tahulah apa regulasi, peraturan dan segala macam gitu loh. Nah dari situlah kita mulai dikit-dikit lah dia belajar running daycare. Nah terus kemudian baru 2017 kita memberanikan diri. Nanti mungkin Vivi bisa cerita regulasinya lah gitu loh. Ya. Jadi memang saya sendiri karena selagi di Amerika ini saya nginep di rumahnya Eko sama Vivi, tiba-tiba pagi-pagi, waduh ada boneka-boneka bule lucu banget, ada 6 gitu ya, putih-putih lucu-lucu gitu, ada yang orang Puerto Rico juga Vivi. Ada Puerto Rico, ada yang benar-benar asli bule, ada yang UK, waduh pokoknya saya bilang nih ini banget gitu, dan benar-benar luar biasa lah kalau saya sih ngelihatnya, udah menganggap Vivi itu ibunya mereka gitu semua, jadi satu kayak keluarga besar. Nah itu gimana tuh bisa mungkin ini dulu ya, saya pengen tahu persyaratannya ribet nggak sih kalau di Indonesia bayangan saya sini dititipin gitu. Nah kalau di sini tuh kira-kira
persyaratannya gimana tuh? Kalau lihat persyaratannya itu cukup panjang, Mas. Kita lihat misalnya di internet bagaimana untuk membuka daycare di Maryland. Itu banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya rumah luasnya akan dilihat berapa perbandingan luas rumah dengan anak. Kemudian juga teachernya juga atau pemilik daycare-nya harus mempunyai sertifikasi. Ya. Jadi lu sekolah dulu, Vivi? Iya, ada kelas-kelas yang kita ambil, training, dan setiap tahun itu harus di-maintain. Sama kayak dokter di sini ya, setiap tahun harus mengambil berapa kredit gitu untuk mempertahankan sertifikasi itu. Kemudian juga nanti halaman juga dilihat, tuh halaman memadai nggak untuk anak-anak bermain di luar, karena kan nggak mungkin anak-anak itu cuman di dalam rumah gitu. Mereka akan lihat juga halamannya cukup luas apa tidak, keamanannya, kemudian dilihat safety dari rumah, kemudian rumah itu juga harus bersih dari bugs, dari serangga, dari tikus segala macam gitu. Bahkan sampai air itu juga dicek sama mereka. Dan itu untuk awalnya, nanti mereka akan inspeksi gitu, kita pantas atau enggak. Setelah itu nanti setiap tahun mereka akan melakukan inspeksi dadakan. Benar nggak? Kita kan ada persyaratannya juga sebagai pemilik home daycare itu cuman boleh 8 anak. Dan yang usia di bawah 2 tahun itu cuma 2 diperbolehkannya. Nanti ketika mereka datang, maksimum 8 anak. 8 anak Untuk satu home daycare. Home daycare. Gitu. Jadi mereka juga nggak mau kan satu. Jadi kalau misalnya orang. tempatnya itu kayak tempat Vini ini kan seluas ini itu maksimum 8. Apakah karena kalau misalnya ternyata nanti ada karyawan, itu boleh nggak boleh juga? Boleh kalau karyawan boleh. Kalau ada nambah karyawan, boleh nambah orang, boleh nambah anak? Enggak boleh. Nah, tapi ada satu lagi namanya large home daycare. Kalau ini cuma home daycare aja, yang satunya large home daycare itu 12 anak gitu. Jadi ya nggak terlalu jauh beda ya, maksudnya maksudnya di rumah juga boleh lah, tapi ini lebih besar gitu kapasitasnya gitu. Cuman persyaratannya lebih banyak lagi gitu, harus ada pegawai segala macam. Jadi saat ini kayaknya lebih cocok home daycare dulu yang 8 maksimal. Tapi satu lagi itu yang kita harus pasang itu juga Mas, jadi waktu itu salah satu inspeksinya sama pemadam kebakaran. Iya, pemadam kebakaran. Nah, kita harus pasang ini fire alarm itu. Jadi fire alarm itu harus di mana-mana ada nih, spesifikasinya, terus harus di mana-mana gitu Mas. Jadi itu connected ke sana apa? Enggak, jadi cuman ini aja, nggak usah gitu. Pokoknya ada spesifikasinya, harus fire alarm, terus ada carbon monoxide ya, alarm gitu. Nah, itu tuh harus pasang tuh Mas gitu. Jadi habis itu baru pemadam kebakaran inspeksi, jadi ngelihat. Nah, itu tuh salah satu dari sertifikasi tadi Mas gitu. Itu kira-kira kemarin berapa lama tuh ngurusnya? Mungkin karena waktu itu saya masih bekerja juga gitu ya, jadi 6 bulan lah Mas, pelan-pelan dengan sertifikasi yang lain gitu. Karena nanti juga mereka akan cek air gitu ya. Kemudian gimana kualiti air di rumah ini, kemudian juga cat-catnya gitu, apakah mengandung lead gitu ya. Jadi benar-benar kesejahteraan anak, keselamatan anak itu benar-benar diperhatikan sekali di sini. Itu nggak kayak di Indonesia tuh. Terus kelurahan suruh orang kasih orang biarin mereka yang ngeberesin secara ini. Enggak harus diurus sendiri Mas gitu. Oh, ini juga karena saya tinggalnya di perumahan, di daerah kompleks perumahan, saya juga harus melapor ke city, ke kota gitu ya. Apalah istilahnya itu kalau di Indonesia wali kota gitu ya, bahwa kita akan mendirikan home daycare di rumah gitu.